Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivani Nur Agustin, mahasiswa S1 Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Di video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Hubungan Masyarakat, yaitu mengenai komunikasi efektif. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pokok bahasan dari materi yang telah saya buat. Yang pertama adalah pengertian komunikasi dan komunikasi efektif. Yang kedua adalah jenis-jenis komunikasi. Yang ketiga, prinsip komunikasi efektif. Dan yang keempat, tujuan dan manfaat komunikasi efektif di dalam kehumasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari komunikasi. Secara praktis, komunikasi dipahami sebagai proses penyampaian informasi atau pesan oleh seorang komunikator kepada komunikan melalui sarana tertentu dengan tujuan dan dampak tertentu pula. Untuk komunikasi efektif adalah sebuah proses komunikasi dua arah atau lebih, di mana hasilnya adalah terjadinya kesepahaman antara pengirim dan penerima pesan atau informasi yang telah disampaikan. Tidak sekedar penyampaian pesannya saja, tapi ada kesepakatan dalam memaknai pesan antara pengirim dan penerima. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenisnya terdiri dari yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah sebuah jenis komunikasi yang disampaikan dengan kata-kata melalui tulisan maupun lisan. Contohnya seperti ini, berkomunikasi tatap muka dengan orang lain maupun membawakan seperti pengumuman atau materi di depan khalayak umum. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi yang dimana seorang komunikator ketika menyampaikan pesannya tidak menggunakan kata-kata, akan tetapi mereka menggunakan bahasa tubuh, bahasa isyarat, ekspresi wajah, maupun emosi dalam diri seseorang. Yang ketiga adalah komunikasi langsung. Komunikasi yang dilakukan secara langsung adalah komunikasi yang tidak menggunakan bantuan sama sekali. Untuk yang keempat adalah komunikasi tidak langsung. Komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung atau menggunakan instrumen seperti gawai atau media sosial. Yang kelima adalah komunikasi formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang dilakukan berdasarkan hierarki atau kelas sosial yang memengaruhi bagaimana seseorang berkomunikasi. Untuk yang keenam adalah komunikasi nonformal. Komunikasi yang dilakukan tanpa memperdulikan status dan kelas sosial dari individu yang melakukan komunikasi. Dan komunikasi ini bersifat tidak resmi. Yang ketujuh adalah komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang dilakukan di dalam struktur hierarki atau di dalam lingkungan organisasi. Yang kedelapan adalah komunikasi eksternal. Komunikasi ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh pihak komunikator di luar dari organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dari komunikasi efektif. Yang pertama adalah respect, yaitu perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara, di mana komunikator menghargai lawan bicara sama halnya dengan menghargai diri sendiri. Yang kedua adalah empathy, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang tengah dihadapi orang lain, mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga adalah audible, yaitu pesan yang disampaikan harus dapat didengarkan dan dimengerti, sehingga yang harus dilakukan yaitu pesan harus mudah dipahami dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, penyampaian informasinya yang penting menggunakan bahasa tubuh dan menggunakan ilustrasi atau contoh nyata. Yang keempat adalah clarity, yaitu kejelasan dari pesan yang disampaikan sehingga memudahkan lawan bicara memahami maksud dan tujuan dari penyampaian yang telah disampaikan. Yang kelima adalah humble, yaitu sikap rendah hati memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu dan komunikator menjadi pendengar yang baik. Sikap rendah hati seperti ini memberikan pamor positif bahwa komunikator merupakan tempat yang tepat dalam sebuah komunikasi dua arah yang saling menguntungkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat komunikasi efektif di dalam kehumasan. Yang pertama adalah komunikasi efektif mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah komunikasi efektif sangat penting dalam membantu membangun sebuah lembaga, khususnya dalam menciptakan citra positif di lembaga tersebut. Yang ketiga adalah komunikasi efektif bertujuan menekankan moral dan perilaku sebuah citra yang positif.
Yang keempat adalah memudahkan dan memberi kelancaran suatu program yang telah direncanakan sehingga dalam mencapai tujuan dapat maksimal dan efisien waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.